Selamat datang semuanya di podcast hari ini, di podcast kita. Apa kabar semuanya di bulan Ramadan ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat jalani puasa, tidak berhenti di tengah jalan dan lancar sampai akhir. Pada podcast hari ini kita akan membahas tentang yang lagi ramai, yang lagi hot, yang selalu trending mungkin sampai sekarang di Twitter, yaitu tentang pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia karena penolakan terhadap timnas negara Israel. Perkenalkan, saya Ababil dan kali ini saya ditemani dua teman saya, yaitu Gumilang dan Sahas. Bagaimana kabar kalian hari ini, guys? Baik, kabar saya baik-baik aja. Terima kasih ya Babil. Terkait hal tersebut tentang penolakan terhadap kehadiran timnas Israel ini, saya merasa prihatin dengan keputusan pembatalan ini. Kabar saya baik, Bil. Terima kasih mengabarkan. Untuk menanggapi masalah yang seperti Piala Dunia ini, ya saya ikut sedih dan berharap situasinya juga bisa segera diselesaikan dengan baik gitu. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut ya, mari kita bahas fakta-fakta yang beredar mengenai penolakan terhadap kehadiran timnas Israel di Indonesia. Oke, menurut beberapa sumber yang saya dengar dan saya baca tuh, penolakan terhadap kehadiran timnas Israel ini tuh didasarkan pada pandangan politik dan keamanan dari negara Indonesia. Ada beberapa kelompok di Indonesia yang merasa kehadiran timnas Israel di Indonesia itu dapat mengancam dari mana stabilitas negara gitu loh. Oke. Namun ada juga beberapa pendapat bahwa penolakan ini itu berdasarkan pada pandangan kemanusiaan. Ya, kita tahu sendiri bahwa konflik Israel Palestina sudah berlangsung lama, dari tahun kapan itu? Udah lama banget, dan sering diberitakan bahwa Israel selalu menyerang Palestina, ya, terutama terkait itu konflik itu, isu Palestina dan konflik Israel Palestina. Terkait dengan pembatalan Piala Dunia U20, keputusan ini diambil setelah beberapa waktu ada desakan dari beberapa kelompok di Indonesia untuk menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar ya, kalau nggak salah ya, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar, dan Gubernur Bali sebagai kepala daerah yang daerahnya menjadi venue Piala Dunia U20. Tentu saja keputusan ini tuh sangat disayangkan karena Indonesia tuh memiliki potensi besar untuk menjadi tuan rumah acara olahraga internasional yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat, tentunya juga para pemain U20 yang mungkin jika mereka melalui kualifikasi itu belum lolos, dan ini tuh melalui jalur tuan rumah tuh mereka dapat bertanding pada kompetisi ini, dan itu bisa menjadi ajang untuk memperkenalkan keindahan dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Betul, setuju. Namun di samping itu, pastinya kita sebagai tuan rumah pasti juga harus mempertimbangkan untuk dari segi keamanan, dari kenyamanan bagi semua tim yang akan berpartisipasi juga. Soalnya ya kita juga membawa nama Indonesia gitu loh. Kalau dilihat track record dari kemarin, dari beberapa bulan kemarin kan Indonesia juga sempat diguncangkan dengan adanya tragedi Kanjuruhan tersebut ya. Dari Kanjuruhan tersebut itu juga bisa mempengaruhi citra dari negara kita sendiri itu. Ya, sebagai negara demokrasi kita harus menghormati hak setiap orang tanpa terkecuali ya, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam acara olahraga internasional. Meskipun keputusan pembatalan ini sangat disayangkan,
kita harus belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki hubungan internasional kita dengan negara-negara lain. Dan sebagai catatan, kita juga pastinya harus berupaya sih untuk memperkuat nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia dan di seluruh dunia bahkan gitu. Iya, tepat sekali Sahas. Kita harus memastikan bahwa putusan yang diambil itu didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang adil dan seimbang bagi semua pihak tentunya. Kemudian dapat dilihat dari sisi lain tuh, pembatalan ini tentu saja sangat disayangkan karena Indonesia tuh memiliki kesempatan besar untuk mempromosikan pariwisatanya dan olahraga melalui ajang ini. Karena kita bisa lihat ajang ini tuh dilakukan di Bali, di Solo, di Jakarta, di Palembang. Itu tuh kayak kita bisa mengenalkan makanan-makanan di daerah situ, UMKM di daerah situ. Itu kan akan terkenal di ajang internasional. Tuh. Iya, setuju banget sama si Gumilang ya. Tapi di samping itu tetap saja kita akan harus mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan daripada tim yang mau pertandingan gitu. Tentu saja keputusan ini bukan hanya tentang politik ya, tapi juga mengenai nilai demokrasi dan HAM, yaitu hak asasi manusia. Iya, kita harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Iya betul. Seperti yang kita ketahui juga, penolakan terhadap kehadiran timnas Israel didasarkan pada pandangan politik dan kemanusiaan kan. Contoh dari yang diambil dari kemanusiaan kan, seharusnya sebenarnya juga tidak menyalahkan Indonesia sebagai tuan rumah bisa menolak ajang sebesar itu sih. Maksudnya tidak bisa menyalahkan full dengan pemerintah kita gitu. Soalnya dari pihak FIFA sendiri juga dibandingkan dengan negara Rusia yang kemarin. Padahal Rusia itu kan, maksudnya di Rusia sama Israel itu kan juga barat sama lah gitu, negara teroris ya yang terlibat dalam perang. Sedangkan Rusia pada Piala Dunia kemarin kan dia kan di banned ya karena negaranya terlibat dalam perang. Tapi entah mengapa keputusan FIFA terhadap Israel ini tidak begitu tidak sama dengan ya betul, tidak sama dengan Rusia. Padahal kan juga Israel saja terlibat dengan perang gitu untuk saat ini. Bahkan mungkin jadi duluan Israel ya perangnya. Iya bahkan lama. Jadi misal kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya sih kalau menurut saya gitu ya. Iya. Namun kita juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ya yang tadi itu disebutkan Mas As ya, dan hak asasi manusia yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Selain itu kita juga harus melihat dampak pada ekonomi dari pembatalan ini. Kita juga tahu kita udah melakukan persiapan mungkin dari tahun 2018 atau 2019 kalau saya nggak salah, dan itu sempat tertunda karena COVID juga, dan baru bisa dilaksanakan tahun ini, dan nggak murah buat membangun venue yang sebelumnya kurang pantas mungkin dan menjadi yang lebih bagus seperti sekarang. Kita juga harus melihat dari sisi itu juga. Iya, yang pasti ya benar tadi Piala Dunia U20 ini juga yang pasti akan menjadi ajang promosi wisata juga kan, tidak dan olahraga juga bagi Indonesia, sehingga pembatalan ini itu tentu saja akan berdampak, pastilah akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Contohnya semisal saja akan digelar di stadion gitu ya, di GBK lah. Yang pasti kan di sekeliling GBK pastilah itu banyak aja yang jualan lah, jualan
takjil atau sedikit macam sepertinya, dan itu pasti akan Iya. berdampak sih. Iya, tema Ramadan ya. Jualan Iya, takjil. Tepat sekali Mas As, kita harus memperhatikan semua aspek dan dampak dari keputusan ini. Banyak sekali aspek-aspek yang terdampak, bukan hanya dari timnas yang tidak jadi bermain di U20, tapi juga dari segi ekonomi, uang-uang yang dilontorkan untuk renovasi venue yang tentunya tidak sedikit ya. Kalau memang, mungkin menurut saya, kalau memang dari dulu sudah menolak Israel ya, mungkin uang itu bisa dialokasikan ke pembangunan yang lain Benar. gitu. Iya, memang tidak bisa disalahkan karena sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk menentukan kebijakan luar negerinya sendiri, termasuk menolak Israel di mungkin sebuah bidang, entah olahraga, politik, ataupun kerjasama luar negeri sekalipun. Namun sebagai anggota FIFA dan negara yang menghormati nilai demokrasi dan hak asasi manusia, kita harus mempertimbangkan juga keputusan tidak diskriminasi dan merugikan semua pihak gitu kan. Iya. Kabar terakhir ini ya, setelah pembatalan ini Presiden Jokowi menemui para pemain timnas U20 untuk memberikan motivasi, memberikan semangat. Ya gimana ya, maksudnya kayak ini kesempatan mereka untuk tampil di ajang Piala Dunia yang bisa dilihat seluruh dunia bahkan. Tapi dengan adanya keputusan ini mungkin impian mereka jadi terhambat dan tidak jadi bermain di ajang dunia gitu loh. Betul, yang ditulis pada sosial medianya di Instagram, Presiden Joko Widodo juga menghimbau untuk para pemain untuk tidak larut dalam kesedihan dan terus berjuang untuk event-event sepak bola ke depannya. Betul. Iya, tentu saja masih ada kan banyak event seperti Piala AFF, Piala Asia, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade kayak gitu sih ya. Iya, masih ada mungkin timnas bisa ini lebih mempersiapkan lagi untuk ajang-ajang event-event yang selanjutnya yang tadi disebutin Mas Has. Ya, semoga saja dengan pembatalan ini tidak menghentikan mereka untuk terus berjuang, terus berlatih agar bisa terlihat di kancah dunia gitu. Ya, semoga Terus juga berjuang di- menjadi iya. cambuk agar selalu berprestasi ya di dunia olahraga. Iya, betul. Khususnya sepak bola gitu. Iya. Iya. Oke, terima kasih Gumilang dan Mas Sahas ya atas diskusi yang sangat bermanfaat ini. Kita harus terus memperhatikan perkembangan terkait keputusan ini dan berupaya untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia tentunya dan di seluruh dunia secara umum. Oke, mungkin podcast kita, obrolan kita cukup sampai di sini. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, kami mohon maaf. Terima kasih buat Mas Ahas, Mas Gumilang atas waktunya sudah menyempatkan Terima kasih. untuk ikut mengobrol tentang pembatalan U20 kali ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See ya.